kita diberikan nikmat Allah Subhanahu wa taala untuk dapat menemui bulan yang penuh barakah, yaitu syahrul Ramadan. Dan insyaallah semuanya kita yang hadir di sini merindukan itu semuanya, karena pada hakikatnya Ramadan dipertemukan kepada para perindu surga. Jadi keberkahan bulan Ramadan itu kalau kita lihat di surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 187, bulan Ramadan disebut sebagai syahrun mubarak karena ada 3 hal yang penting. Yang pertama adalah kutiba alaikumusiyam. Jadi di bulan ini kita disyariatkan untuk melaksanakan ibadah puasa, dan segala kelebihan dan pahalanya kemarin oleh penceramah Prof. Mansur. Dan kelebihan yang kedua pada bulan Ramadan itu adalah syahrun unzila fihil Quran, karena di bulan ini diturunkan Al-Quran sebagai pedoman kita semuanya selaku umat Islam. Kemudian yang ketiga, kelebihan bulan Ramadan ini adalah wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum. Jadi di bulan ini Allah Subhanahu wa taala mengabulkan segala permintaan hambanya, dan tentu kebaikan-kebaikan ini tidak didapatkan pada bulan-bulan yang lain. Itulah sebabnya kenapa bulan Ramadan ini disebut sebagai syahrul mubarak. Selanjutnya hadirin hadirat rahimahullah, ya. Setelah Allah Subhanahu wa taala melalui ayat-ayatnya 183 dan sampai 187, dan ini merupakan syariat, puasa ini adalah syariat yang begitu jelas, begitu dirinci oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat-ayat yang berurutan. Yang surat pertama diakhiri tatakun, yang terakhir juga di 183 diakhiri dengan kata-kata takwa, yattaqun, yang semuanya juga sebelum takwa ada kata la'alla yang artinya adalah lirraja, yang menurut para mufassir kenapa kata takwa ini diawali. Tidak semuanya orang yang berpuasa, tidak semuanya orang yang bertemu di bulan Ramadan ini bisa meraih derajat ketakwaan. Setelah Allah Subhanahu wa taala mengakhiri ayat-ayatnya yang berbicara tentang puasa di 187, kemudian Allah Subhanahu wa taala di 188 berfirman, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukami litakulu fariqan min amwalin nas. Ayat ini menjelaskan bahwa kita semuanya dilarang untuk memakan harta di antara kita dengan la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jadi menarik Bapak Ibu, setelah
kita menjalankan puasa dan diharapkan meraih ketakwaan. Jadi takwa pada dasarnya adalah al-imtisal bil awamir. Jadi orang yang bertakwa itu adalah orang yang menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, wal ibtiad, dan menjauhi bin nawahi, apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu hasil ketakwaan kita, capaian kita dalam menjalankan ibadah puasa adalah mengimplementasikan dalam kegiatan berekonomi. Maka Allah mengatakan wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jadi janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan cara yang batil. Batil bisa diartikan sebagai rusak, binasa, ataupun unethical, artinya yang tidak beretika. Nah, ayat ini berpesan, pertama tentu kaitannya dengan ayat sebelumnya, bahwa orang yang berpuasa itu harus melaksanakan prinsip-prinsip ketakwaan dalam bermuamalah, juga secara jelas memberikan pesan kepada kita semuanya untuk mendapatkan harta, memperoleh harta dengan cara-cara yang halal, yaitu mekanisme yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang lain, jadi kata batil ini kemudian kita bisa memperinci apa saja transaksi-transaksi yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata batil ini yang pertama mengandung larangan kita untuk mendapatkan harta dengan cara tadlis, yaitu penipuan. Terutama dalam bisnis. Jadi tadlis ini adalah adanya asymmetric information. Jadi ada satu pihak yang memiliki informasi yang lebih. Nah, inilah dalam penipuan. Dia memiliki informasi tetapi tidak disampaikan untuk mendapatkan keuntungan. Nah, jadi tadlis ini termasuk dalam cara memperoleh harta yang disebut riba. Kemudian yang kedua, kita tidak boleh mendapatkan harta dengan melakukan aktivitas yang mengandung unsur maisir, yaitu ada perjudian. Karena dalam perjudian itu termasuk tindakan yang di dalam Al-Quran disebut sebagai, yaitu menggunakan harta yang kita miliki dengan kegiatan-kegiatan yang tidak bermanfaat. Karena di situ ada unsur untung-untungan yang tentu akan sangat merugikan bagi pelakunya. Kemudian dalam batil itu juga ada unsur larangan kita untuk melakukan najis, yaitu adanya rekayasa dalam supply maupun demand. Jadi banyak saat ini dalam dunia bisnis ada orang yang melakukan rekayasa, misalnya membuat pasar membutuhkan sesuatu barang yang sebenarnya barang itu tidak dibutuhkan, tapi kemudian direkayasa. Jadi kalau dulu ada bisnis bunga gelombang cinta, nah itu contoh dari bai'an najas, ada rekayasa dalam pihak demand. Kemudian yang berikutnya dalam larangan batil itu yaitu adalah melakukan kegiatan untuk mendapatkan harta yang bersifat gharar. Jadi kalau tadlis itu ada satu pihak yang menguasai informasi sehingga dia beruntung, maka dalam gharar itu dua-duanya tidak memiliki informasi yang cukup sehingga
kegiatan itu atau bisnis itu memungkinkan untuk kedua-duanya merugi. Kemudian yang berikutnya, ada dalam batil itu unsur zulm. Jadi melakukan kegiatan-kegiatan ya untuk mendapatkan harta yang ada unsur zulm, menganiaya, yang membuat ketidakadilan, tidak setara antara dua belah pihak. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu, dalam unsur batil itu ada kegiatan-kegiatan dalam muamalah yang mengandung unsur riba. Jadi riba ini di dalam Al-Quran intinya adalah melakukan eksploitasi kepada pihak-pihak yang lemah, sehingga ekonomi ini hanya berputar kepada orang-orang yang kaya. Jadi 6 itu yang kalau kita coba tafsirkan ataupun rinci dari kata wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jadi orang yang berpuasa dengan puasa yang dilakukannya dengan sebaik-baiknya, kemudian meraih derajat takwa, maka dalam bermuamalah tidak akan melakukan 6 hal tadi. Dan yang terakhir Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan bagaimana kegiatan ekonomi itu bisa berjalan dengan baik, berjalan dengan penuh keadilan dan kemaslahatan bagi manusia. Maka pada saat Al-Quran diturunkan terjadi praktek eksploitasi, praktek riba, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jalan, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Jadi ekonomi eksploitatif, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan solusi, yaitu solusinya dengan cara berdagang, berbisnis, di mana bisnis itu saling ridho, saling menerapkan keadilan dan transparansi, dan ini adalah jalan peradaban yang ditawarkan oleh Al-Quran dalam bidang ekonomi.